kalaupun dokter menghukum ibu sudah angkat tangan. Bayangkan teman-teman, dia mau datang ke rumah sakit itu pun sudah ditolak. Ya, dia disuruh pulang karena ketidakmampuannya, lagi bingung dokternya mau ngapain gitu. Saya hanya bilang begini, Bu, insya Allah saya akan dampingi ibu, apapun itu gitu. Kalau ibu butuh saya ngobrol, ayo kita ngobrol. Kenapa? Dia hanya pengen diajak ngobrol, teman-teman. Bayangin, ya, jadi sesederhana itu. Kadang-kadang apa ya, nggak ngerti jalannya orang untuk memerdekakan jiwanya yang kesepian, yang sedih itu nggak tahu gitu loh, ya. Jadi nomor satu yang harus kita camkan pada diri kita, nomor satu, percaya sama qadar kita, percaya sama takdir kita tuh adalah yang terbaik. Percaya sama apa-apa yang kita berikan, yang diberikan sama Allah itu adalah yang terbaik buat kita gitu. Jadi kanker, autoimun, apalagi diabetes, apalagi semua penyakit-penyakit yang miom lah, tumor lah, apapun itu, nomor satu adalah apa? Bebaskan diri kita pada rasa kebencian kita, pada rasa sakit yang kita alami di masa lalu, ya, pada apa-apa yang melukai kita. Maafkan teman-teman. Demi siapa? Demi diri kita sendiri, gitu loh. Nah, jadi kenapa saya mencuplik omongan dari salah satu bestie Ike tadi yang telepon saya adalah, Bu, saya cuman pengen ngobrol. Saya pengen ngobrol, saya cuman pengen orang ngerti saya gitu. Saya hanya bilang, ini ancaman paling berbahaya ketika kita menghadapi suatu penyakit. Ya, kebingungan yang sangat nggak bisa saya harus gimana gitu. Tapi satu hal, kadang kita tidak menyadari. Kita menganggap bahwasannya ketika orang tidak mengerti kita, maka orang nggak mau menerima kita, itu enggak gitu loh. Nah, ayo kita merubah perspektif kita melihat dunia. Ayo kita berubah perspektif kita dalam menghadapi orang lain gitu loh. Kadang-kadang kita itu terlalu terpaku dengan pikiran kita sendiri, teman-teman, ya. Gitu. Nggak perlu lagi gini. Saya dulu pernah seperti itu. Tahu nggak teman-teman, ketika saya divonis oleh dokter usia saya tinggal 4 bulan lagi, apa yang saya lakukan? Saya mencari jati diri saya dulu. Aku mau apa? Hidupku akan seperti apa? Saya sembuh. Kalau saya sembuh, saya bisa ngapain? Kalau saya sembuh, saya harus berbuat apa? Nah, bikin itu dulu goalnya. Jadi, ketika goal itu sudah ada, kita akan punya alasan untuk hidup lebih panjang, teman-teman. Tanpa teman-teman sadari, ketika kesehatan mental kita baik, ketika kesehatan hati kita juga sudah mulai membaik, ketika kita sudah tenang, tubuh kita merespon lebih baik. Tubuh kita mampu kok memperbaiki dirinya sendiri, teman-teman. Kita itu punya kemampuan itu, ya. Baru nanti teman-teman bilang, Bu Ike suplemen apa ini, Bu Ike terapi apa ini, Bu Ike ngapain, itu nanti teman-teman. Yang harus kalian lakukan pertama kali apa? Bebaskan rasa sakit kalian. Maafkan yang mengkhianati kalian. Terima takdir kalian dengan ikhlas. Itu kuncinya. Karena apa? Cuman dengan kita menerima, kita jadi paham Allah itu memberikan kita sakit itu tujuannya apa. Gitu ya teman-teman. Bukan dia membenci kita, tidak gitu. Ya. Jadi apakah kita bisa? Bisa. Ketika kita bilang bisa, maka bisa. Tapi ketika kita bilang
kayaknya aku nggak bisa, ya nggak akan kebisa gitu loh. Sehingga apa? Bisa atau tidak bisa itu diri kita sendiri. Jadi sebenarnya obat yang paling utama ada di mana? Di diri kita sendiri, teman-teman. Bukan siapa-siapa. Ya, jadi yang membuat saya hari ini cukup tersentuh jiwa saya, ya, adalah ketika ada satu sisi sahabat Ike atau teman Ike atau bestie Ike yang telepon ke saya dengan penuh penderitaan seperti itu. Saya jadi berpikir kayaknya nomor satu yang harus saya jelaskan kepada teman-teman, kenapa saya bisa bertahan hingga saat ini tuh bukan karena saya banyak makan suplemen, teman-teman. Enggak. Bukan karena terapi yang mahal yang saya lakukan. Enggak, teman-teman. Bukan karena saya punya uang kemudian saya bisa membelikan sebuah kesehatan. Enggak. Kita punya uang sebanyak apapun itu, kita tidak akan bisa membeli kebahagiaan dan kesembuhan kita. Enggak bisa. Enggak bisa, teman-teman. Tapi ketika jiwa kita tenang, ketika kita bisa menerima dengan tulus, ketika kita bisa betul-betul paham bahwasannya Tuhan ini memberikan kita hidup itu tujuannya adalah untuk apa? Kembali kepadanya dalam bentuk keadaan bersih. Nah, itu berbeda, teman-teman. Ya, jadi takdir itu terimalah. Gitu. Itu. Ketika kalian bisa menerima itu, mengobatinya itu, penyakit itu dengan serta-merta akan terbawa sendiri. Contoh hari ini saja ya. Subuh saya bangun dalam keadaan bleeding. Saya hari ini bleeding karena mungkin saya terlalu capek ya. Jadi ada darah yang keluar dari mulut, dari hidung gitu ya. Saya kaget. Waduh, saya kenapa lagi, dan saya raba kelenjar getah bening saya karena ini. Mungkin teman-teman bisa lihat nggak? Ada benjolan di sini. Nah, ini saya raba. Oh, dia membesar. Ya. Karena mungkin saya tahu sehingga saya nggak panik. Tapi kalau teman-teman yang mungkin belum tahu, pasti akan panik gitu. Jadi saya duduk dulu, kemudian saya melakukan afirmasi dulu. Saya bilang begini, tubuhku sampai saat ini terima kasih, engkau kuat, engkau baik, engkau betul-betul luar biasa bertahan sampai sekarang. Terima kasih mendampingiku, terima kasih engkau begitu luar biasa. Tubuhku, engkau bersih, engkau tidak menyimpan benci, lepaskan dendam itu. Aku kuat, aku sembuh, aku hebat. Allah memberikan kesehatan yang luar biasa kepada diriku. Aku betul-betul bisa menerima semuanya. Aku bisa betul-betul menerima segala cobaan yang kau berikan. Itu indah buatku. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada kesedihan. Aku bernafas dengan luar biasa. Aku bernafas dengan keberkahan-Mu ya Rob. Aku bernafas untuk diriku sendiri. Terus begitu, teman-teman. Ya, jadi ketika itu Anda mau tidak mau membangkitkan semangat Anda sendiri. Karena tidak ada yang bisa membangkitkan semangat kita kecuali diri kita sendiri. Nah, setelah itu apa yang saya lakukan? Saya ke belakang karena hari ini personal trainer saya izin tidak bisa mengajar saya karena ibunya sedang koma. Saya izinkan dia 3 hari untuk tidak mengajar saya latihan sendiri. Karena saya telepon dia, saya bilang, Fani, saya tetap harus latihan karena saya harus bergerak setiap pagi gitu. Jadi untuk teman-teman Ike yang sudah bergabung di saluran Ike dan di grup bestinya Ike, di grup WhatsApp, pasti tadi sudah saya ingetin, di situ tuh saya lagi membangun semangat saya, teman-teman. Ya, akhirnya saya melakukan gerakan nge-gym sendiri untuk latihan otot dan tulang lengan saya yang cedera. Nah, jadi apa yang saya rasakan sekarang? Saya merasa fresh.
Dengan panas matahari saya berjemur, saya fresh gitu. Benjolan di leher saya masih ada, sampai ke sini sih nyerinya luar biasa. Tapi saya berpikir apa? Ini inflamasi yang akan lambat laun sembuh, lambat laun akan hilang. Karena hari ini saya tidak bisa minum suplemen di pagi hari karena saya lagi puasa Nabi Daud ya. Jadi itu yang saya pengen dari teman-teman untuk membangun mental teman-teman, membangun semangat teman-teman gitu. Jadi hari ini tuh harusnya saya pengen ngobrolin masalah apa aja sih sebetulnya makanan yang tepat untuk kita konsumsi agar kita betul-betul bisa menjaga kesehatan kita. Tapi mohon maaf, jadi sedikit terbawa perasaan karena sebelum live saya jadi mundur tuh karena salah satu saya harus mendengarkan curhatan salah satu bestie Ike yang begitu menyentuh saya, yang begitu menguras air mata saya karena saya teringat dengan masa lalu saya. Aulia, nah ini masa Aulia, gue percaya lo kuat Bu menghadapi semua ini. Terima kasih sudah menjadi teman saya selama ini ya. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ketika kalian memiliki keyakinan untuk sembuh ya. Dan ingat, kesehatan mental itu penting gitu ya. Terapi ceragam. Jadi gini, kalau hari ini tuh rencananya saya mau sharing terapi-terapi apa sih yang saya lakukan ketika saya harus bertahan penyakit saya sampai saat ini. Sorry ya teman-teman ya, kebawa perasaan beneran deh saya tadi. Ya Allah, harusnya ketika saya mendengarkan sharing para bestie Ike, harusnya saya nggak kebawa perasaan. Tapi entah hari ini tuh satu kasus teman Ike satu ini tuh membuat saya tuh tersentak gitu loh. Karena kebetulan tadi saya juga berbicara dengan suaminya juga ya di situ ya, dan melihat respon keluarga seperti itu saya jadi merasa teringat dari 15 tahun pengalaman saya dulu gitu. Jadi kayak Masya Allah gitu ya. Nah, jadi kita semua bisa ya. Kita semua, ini siapa nih Momi nih? Bu Ike lagi sakit apa sekarang kayak beda. Aduh, kalau nanyain sakit mah banyak ya, nggak usah dipikirin sakitnya. Tapi yang saya bersyukur adalah saya sudah sangat bersyukur bisa bernafas sampai sekarang, bisa memberikan afirmasi positif kepada teman-teman agar teman-teman tidak terjebak dengan sakitnya gitu ya. Tetapi bisa sharing pengalaman kenapa kok bisa berjuang sampai sekarang, yaitu kuncinya ada di ikhlas. Ikhlas menerima takdir Tuhan udah pasti nomor satu. Yang kedua, ikhlas menghadapi rasa yang nyeri di tubuh ini adalah sebuah nikmat penghapus dosa itu. Jadi afirmasinya diganti teman-teman ya. Jadi dulu waktu saya divonis kanker rahim dan divonis 4 bulan lagi saya hanya bertahan hidup apabila saya tidak diangkat rahim, saya tersenyum dalam diam ya, karena saya hanya melihat kenapa seorang dokter mampu berbicara seperti ini gitu loh. Sama halnya seperti ibu tadi, kenapa seorang dokter mampu dengan mudah bicara kepada seorang pasien bahwasannya saya sudah angkat tangan, saya tidak bisa ngobatin kamu dan tidak ada yang bisa ngobatin kamu. Kenapa? Gitu loh. Kenapa tidak diganti, Bu? Alternatif lain adalah ayo kita menangkan mental kita. Pasti bisa sembuh. Kita bisa berjuang. Kenapa harus yang negatif gitu loh. Nah, jadi ketika itu saya memutuskan untuk belajar mengenal diri saya. Saya belajar mengenal siapa saya. Saya belajar mengenal tubuh saya. Ya. Saya juga pernah terkena HNP saraf kejepit. Saya lumpuh 2 minggu, teman-teman. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Sakit apa Bu yang nelpon tadi? Mbak Sani yang nelpon tadi, dia sakitnya punya polip di valvanya dia. Jadi
di vaginanya dia itu tumbuh kayak tumor sebesar ini ya, udah sebesar bola kasti, lebih besar lagi, dan posisinya sudah terbuka gitu. Jadi dokter sudah memvonis bahwasannya tidak ada dokter yang bisa mengobatinya lagi, dan dia sudah angkat tangan gitu. Jadi itu tidak bisa seperti itu gitu. Harusnya kan dikasih semangat yang membangkitkan dia untuk berjuang gitu ya. Nah, dari situ bedanya yang saya terima adalah ketika saya divonis untuk 4 bulan lagi kalau tidak diangkat rahim saya mungkin lewat, adalah pertama kali yang saya perbaiki karena saya muslim adalah sholat saya. Pertama kali yang saya baiki adalah sholat saya. Saya belajar lagi sholat ya. Saya belajar lagi gimana saya melafazkan ayat suci ketika saya Allahu Akbar. Kan biasanya Allahu Akbar, itu saya nggak mau. Saya betul-betul memasukkan setiap saya bilang Allahu Akbar, itu penuh dengan angkatan tangan yang luar biasa dalam, tapi saya masukkan bukan dari hanya mulut, tapi masuk ke hati. Dengan saya tahu artinya adalah Allah Maha Besar, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan saya. Di situ saya berdoa memulai itu. Jadi Allahu Akbar, saya bicara seperti itu. Jadi saya bicara ya Allah, Engkau Maha Besar. Ketika saya berbicara Kul a'udzu birabbin nas, itu saya betul-betul memasukkan lagi ke hati. Jadi tameng pertama untuk menguatkan diri saya adalah, yang pertama, saya mendekatkan diri kepada Tuhan dulu. Karena saya tahu bahwasannya saya nggak bisa menentang ini. Saya tidak bisa melawan takdir ini. Saya tidak bisa terjebak dengan statement dokter yang bicara bahwasannya usia saya tinggal 4 bulan lagi. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi walaupun saya melihat hasil saya, ini saya mungkin bisa ngasih lihat ke teman-teman. Jadi ketika saya tahu hasil saya seperti itu pun, saya tetap harus membangun semangat diri saya untuk ini baik-baik saja, ini sembuh, ini akan berakhir, ini akan saya jalani dengan kesungguhan diri saya. Nah, dari situ baru saya beranjak lagi, belajar lagi, ada apa? Kan kemarin saya sudah remisi. Tahun 2006 saya sudah dibilang dokter sudah tidak ada kanker lagi gitu. Kenapa 2015 kok ada lagi gitu? Ya. Di situ saya mulai flashback. Ada apa dengan saya? Nah, titik balik saya adalah ketika saya melihat salah satu jurnal yang saya cari mengenai metabolic syndrome atau gangguan metabolik. Gak tahu kenapa tiba-tiba hati saya tergerak untuk membaca jurnal itu. Jadi jurnal itu nanti akan saya sharing ke e-booknya Ike ya. Jadi teman-teman di sini yang belum gabung di yang belum gabung di saluran Ike untuk mendapatkan gratis e-book saya, silakan bergabung, karena saya akan bagikan di tanggal 15 nanti ya, di hari Jumat insya Allah, untuk teman-teman yang tergabung di saluran Ike ya. Nah, jadi di situ yang saya pelajari adalah kenapa tubuh kita mengalami sakit, kenapa tubuh kita mengalami kerusakan sel. Karena ternyata yang membuat kita rusak dan sakit adalah sel kita yang kita siksa. Dari apa? Pola hidup dan pikiran kita. Mau ikut gabung, caranya gimana? Nindi ada nggak? Jadi caranya teman-teman, silakan teman-teman ya,
silakan teman-teman masuk ke akun Ika Ari Prianti. Tolong tolong disematkan gimana caranya untuk masuk ke saluran Ike, gitu ya. Jadi silakan masuk ke saluran Ike, nanti akan mendapatkan e-book dengan gratis di sana, ya. Nah, nanti e-booknya akan saya bagi tanggal 15 gitu, ya. Gitu ya. Jadi ketika saya belajar salah satu jurnal ini, saya baru sadar bahwasannya saya memberikan tubuh saya aura negatif, kemudian memberikan sesuatu yang enggak penting. Dengan cara apa? Ya. Assalamualaikum Bu Ike, saya Ibu Marni, sahabat Ike. Halo Ibu Marni gimana kabarnya Ibu? Tolong dong Nindi, Bu Marni Sabu, tolong di DM dong. Tolong di DM dong Ibu Marni. Tolong di DM agar masuk ke dalam grup Besti Ike ya Bu. Saya sudah punya grup Besti Ike namanya ya Bu. Gitu. Nindi tolong ada yang jawab pertanyaan, tolong dijawab ya Nindi ya. Gitu. Jadi ketika saya belajar metabolik, saya baru tahu, oh alah, ternyata tubuh saya ini rusak karena diri saya sendiri. Tahu nggak apa? Saya menyimpan dendam dan traumatik masa kecil yang berkepanjangan. Sesederhana itu teman-teman. Saya cari tahu kaitannya antara psikologi dengan kerusakan sel. Saya mencari tahu traumatik dengan gangguan tidur. Saya mencari tahu traumatik dengan gangguan saluran cerna. Saya cari tahu bagaimana saluran cerna yang mikrobiotiknya rusak dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, jadi selama ini kita hanya disibukkan dengan ngobatin penyakitnya doang. Ya, contoh kayak ini. Ini contoh kasus. Ini saya kelenjar getah beningnya bengkak lagi. Jadi saya ada benjolan itu 2. Sampai sekarang masih ada. Sudah 20 tahun saya juga tidak mau dioperasi, sampai sekarang masih ada teman-teman. Ya, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah ketemu sama saya sudah pernah megang siapa? Ada yang di sini? Ada nggak? Siapa yang sudah pernah megang benjolan saya 2 di sini? Silakan komen. Siapapun itu boleh. Marimar, kamu udah pernah megang belum Marimar? Kan kamu udah sering ketemu aku tuh. Siapa yang sudah pernah ketemu saya? Nah, saya Bu Sumiati Kosim. Bu Sumiati sudah pernah memegang ini ya, memegang benjolan di sini ya. Nah, benjolan getah bening apakah nggak bisa kempes? Bisa kempes. Oh, kalau Stella baru ngelihat kepala saya yang membusuk itu, ya, bisa kita kondisikan. Benjolan ini pun bisa hilang teman-teman. Caranya gimana? Atasi stres. NK sel dalam tubuh kita yang merupakan pabrik sel tubuh kita, kita naikin. Ya. Kita kasih suplemen, nutrisi. Semua sakit bisa sembuh. Karena kenapa? Yang menyembuhkan kan Allah, bukannya siapapun. Versi sembuh itu apa? Kita harus tahu dulu. Gitu loh. Apakah cuman kita bisa jalan-jalan tanpa merasakan sakit? Enggak. Ingat ya teman-teman. Ketika teman-teman ini usianya makin bertambah, jangan heran kalau tubuhnya sering nyeri. Jangan heran tiba-tiba ngilu-ngilu badannya. Jangan heran kalau sendi-sendinya sering nyeri. Jangan heran. Kenapa? Karena kemunduran metabolisme. Gitu loh. Kenapa? Karena usia. Gitu. Bu Ike, kenapa benjolanmu besar lagi? Hayo, kamu lagi stres kah? Iya, betul, lagi stres. Tahu kan stresnya kayak gimana, Marimar?
Tadi ini saya ditelepon lawyer Marimar. Aduh, bener-bener Marimar. Ya, jadi apa namanya? Kita bisa mengendalikan itu. Nah, kalau jiwa kita sudah tenang dulu, teman-teman. Teman-teman ini mau pengobatan semahal apapun itu, saya tuh pernah satu kali, saya pernah melakukan infus stem cell. Satu kali infus itu 150 juta, teman-teman. Pernah. Coba. Apakah ada efeknya? Nothing. Tidak ada. Itu yang saya rasakan. Tapi ketika saya mulai berdamai kepada rasa sakit saya berdamai dan membebaskan pikiran-pikiran berisik di kepala saya berdamai dengan traumatik saya menerima semua yang saya hadapi. Lambat laun tubuh saya merespon. Ya, pagi ini di saluran Ike, di grup sahabat Ike, di grup Besti Ike, saya memberikan amalan yang saya lakukan setiap hari. Ya, tapi benjolan kalau dibiarkan tambah besar. Saya bukan dokter ya, saya adalah apoteker Mbak Rike Kusuma. Ya, jadi benjolan kok tambah besar itu kita cari tahu dulu Mbak Rike. Mbak Rike ini ketika benjolannya tuh makin besar, apa yang terjadi sama dirimu? Bagaimana? Apakah kamu menyimpan kekecewaan? Suplementasi kamu cukup nggak, nutrisi kamu untuk membangun bala tentara tubuhmu sendiri agar benjolan kamu itu bisa tidur? Bisa nggak kamu menyetop inflamasi dalam tubuhmu? Nah, ini juga harus ditelaah. Benar-benar ya si Bengkerok, aku tahu stres ini karena jengkel. Insya Allah bisa, Marimar. Gini Marimar, sekarang sudah kita naikkan ke hukum, insya Allah makin terang benderang dan kayaknya makin tambah akan malu nanti mereka. Jadi sekarang saya serahkan saja semua, gitu ya. Jadi kelenjar getah bening yang saya derita sudah hampir berpuluh-puluh tahun ini, ya saya kendalikan. Ya, saya kendalikan. Saya tidak operasi, enggak, gitu. Gue izin keluar ya Bu, saya selalu sehat-sehat selalu ya Bu cantik yang gue kenal dengan Masya Allah. Aulia, terima kasih Aulia. Nah, jadi Auli ini adalah teman saya juga, ya. Dia tahu saya seperti apa. Saya tahu masalah sakit saya seperti apa. Terima kasih support sistemnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya apakah membantu dari pendekatan secara spiritual? Sangat membantu sangat membantu sekali. Mbak Erna Mati, terima kasih Bu Ike berbagi amalannya di Besti Ike, mau belajar dan yes Mbak Erna. Mbak Erna penuh dengan semangat yang 100% fulfill, semangat yang 100% luar biasa membuncah ya. Seperti kayak kalau kita sedang jatuh cinta tuh gimana sih rasanya? Salurkan perasaan itu ke ayat-ayatnya Allah tadi dan zikiranmu. Insya Allah ketenangan itu luar biasa. Ketika kita tenang, kita mau masukin suplemen vitamin D kayak magnesium kayak kemudian apalagi tuh omega 3, titano, paleria, itu kan semua suplemen-suplemen saya. Itu semuanya akan apa? Akan berjalan dengan optimal. Bunda kenapa tidak mau dioperasi? Menurut saya tidak perlu. Karena kalaupun saya nanti sudah pada waktunya saya meninggal, pada waktunya saya dipanggil, saya juga tidak mau tidak dalam keadaan utuh. Gitu. Ya. Jadi semua itu perjuangan yang saya pengen teman-teman juga memiliki rasa itu. Agar apa? Agar makin bertumbuh gitu ya. Gitu teman-teman. Bun, makasih baru masuk udah ada pencerahan manfaat. Terima kasih sama-sama. Saya ada benjolan di lengan kiri tapi nggak sakit. Ya udah nggak usah dipikirin. Kalau nggak sakit nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi nanti bisa menguatkan imunitas tubuh.
Bu, kalau mau beli nirbiotik bisa nggak di sini? Mohon maaf ya. Bagaimanapun juga, saya pernah menjadi bagian dari mereka. Bagaimanapun juga, walaupun nirbiotik itu adalah hasil buah tangan saya, hasil penelitian saya, Tiponi plus nirbiotik, hasil penelitian saya, tapi saya secara profesional tetap harus komitmen, tetap harus profesional. Walaupun saya dikhianati, saya tetap harus profesional. Biarkan mereka tidak berbuat baik, tetapi saya tidak boleh membalasnya dengan ketidakbaikan, nggak boleh. Ya, jadi kalau mau beli nirbiotik silahkan ke mereka. Tapi saya juga membuat Paleria, hampir sama dengan nirbiotik. Ya, bukan hampir sama. Kekuatan kurkuminoidnya jauh lebih tinggi justru. Gitu ya. Memiliki efek imunitas tubuh yang sama. Jadi begitu cara saya menjaga komitmen saya dan konsistensi saya gitu. Bisa beli di mana Palerianya? Bisa DM di sini, bisa beli di Lamona Klinik bisa. Anca 1 belinya di mana Bu Ike? Bisa di Lamona Klinik. DM sini aja, DM. Silakan DM, nanti akan di WA ya. Gitu. Oh ya teman-teman, saya lagi mau udah ya, sedih-sedihannya udah ya. Saya pengen ada salah satu titipan, bukan Vakerina tapi Valeria. Halo Mbak Meli. Mbak Meli ini, mau ya Bu Ika, silakan Mbak Diana di DM ya. Mbak Meli ini kalau nongol selalu ngasih saya bunga dulu untuk Untuk mengalihkan perhatian saya. Halo Mbak Meli, Assalamualaikum, terima kasih bunganya. Mbak Anca juga terima kasih. Jadi yang mau membeli Paleria silahkan di DM ya. Mbak Fari, halo Mbak Fari. Nah ini Mbak Fari adalah orang BRIN. Halo Mbak Fari, apa kabarnya? Mbak Fari sudah ikut saluran Ike, saya punya grup sendiri ya. Gitu. Kalau rahimnya sudah dioperasi Bun, kelenjar autoimun pakai apa? Gini teman-teman. Mbak Ike, aku beli di terapi yang tempat air karena beli. Oh Masya Allah, nggak apa-apa. Ada yang baik kita ambil, yang buruk kita buang ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman bertanya sama saya, Mbak Ike, apakah Mbak Ike sudah bebas dari autoimun? Belum. Apakah Mbak Ike sudah bebas dari autoimun rheumatoid? Belum. Bahkan sekarang saya terkena osteoartritis grade 2 dan ligamen saya sobek. Dan cairan sendiri saya hilang karena saya pernah mengalami inflamasi jangka panjang. Ya, apalagi saya pernah mengalami kemoterapi, itu efeknya banyak sekali. Nah, kemudian saya terkena tendonitis kemarin. Apakah saya terbebas dari inflamasi? Belum. Tetapi saya bisa bertahan. Saya bisa belajar mengetahui, oh tubuh saya butuh ini loh. Oh, tubuh saya tidak harus bolak-balik ke rumah sakit, kemo ini, kemo itu, operasi ini, operasi itu. Saya percaya bahwa tubuh saya memiliki kemampuan untuk membenahi dirinya sendiri. Makanya apa yang saya minum? Ya, tumor otak pakai apa? Sama Aza. Saya juga punya di otak ada kista dan di otak saya. Apa yang saya lakukan? Saya tidak operasi juga. Saya kendalikan inflamasi itu. Cara mengendalikannya gimana? Ini teman-teman catat ya. Jadi pertanyaannya nggak gini. Tumor kanker serviks pakai apa obatnya? Kemudian hipertiroid pakai apa obatnya? Kemudian OA pakai apa obatnya? Nggak ke situ. Cara berpikirnya harus dirubah teman-teman. Cara berpikirnya harus dirubah. Yang harus kalian pikirkan terlebih dahulu adalah yang pertama, bagaimana caranya saya mengendalikan inflamasi saya atau peradangan. Tahu ya maksudnya inflamasi apa ya? Inflamasi adalah peradangan. Ya. Peradangan. Nah, kalau kita peradangan terus-menerus berlangsung, yang terjadi adalah timbul rasa sakit.
Nah, empek-empek Fresti Metro nih, bagaimana caranya mengendalikan inflamasi? Wah, empek-empek Fresti Metro, kayaknya kamu perlu saya kasih resep bikin empek-empek saya supaya kamu bisa bikin empek-empek untuk orang penderita autoimun dan kanker. Ini kayaknya lucu nih. Kayaknya lucu nih, karena saya kalau mau makan empek-empek saya bikin sendiri. Ya, gitu. Yang pertama adalah bagaimana caranya saya mengendalikan inflamasi itu dulu. Nah, inflamasi itu bisa kita kendalikan ya dengan cara satu, penuhi ya, penuhi nutrisi yang dapat menekan sitokain. Sitokain itu adalah anak-anaknya yang dapat menyebabkan peradangan atau inflamasi. Bahasa awamnya begitu. Ya. Gimana caranya? Yang pertama, perbaiki dulu mitokondria kita. Perbaiki dulu mitokondria kita. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah ibunya sel, teman-teman. Ya. Kolap ayo Bu Ike cemilannya jadi bisa beli pempek. Ya, insya Allah. EN juga tadinya mau bikin pempek, mau bikin somai, tapi khusus untuk penderita kanker dan autoimun. Ya, gitu. Caranya adalah yang pertama, ya, ibu selnya kita rawat. Caranya gimana? Tanya dalam tubuh kita, coba dicek vitamin D3 kita di dalam tubuh kita tinggi apa enggak. Bakso juga Bu Ike. Aduh, Masya Allah. Dokter Trusti. Iya, Dokter Trusti. Dokter Trusti, aku janji sama dirimu ya. Karena kan aku ini kurban. Insya Allah saya kurban sapi, insya Allah. Nanti ada sapi yang memang saya khusus untuk bikin ke Dokter Trusti untuk bikin bakso. Nanti saya bikinkan bakso. Mohon maaf teman-teman, karena saya punya janji dengan beliau ya. Waktu beliau sedang sakit kemarin, karena beliau seorang dokter yang masih berjuang dengan sakitnya, masih melayani pasien, itu inspiring banget buat saya gitu ya. Aku juga mau Bu. Iya ilah gitu ya. Jadi saya mau bikinkan gitu. Bu, saya mau masuk di grup sahabat Ike. Nizam, grup saya namanya bukan sahabat Ike. Saya tidak punya grup sahabat Ike, saya tidak punya grup teman Ike. Saya punya grupnya Besti Ike. Yang ngasih nama Besti Ike itu si Marimar ini, mana orangnya? Jadi grup saya baru namanya Besti Ike. Cara masuk grupnya adalah masuk dulu ke saluran WhatsApp Ike ya. Masuk dulu. Wah, keren, hari ini saya tanpa meminta teman-teman tap layarnya sudah 63. Keren, terima kasih. Resepnya ditunggu, oke. Resepnya akan ada di e-book, nanti akan ada e-book ya. E-booknya gratis bagi follower saya yang masuk ke saluran edukasi bersama Ike. Saluran rumah sehat Ike ya. Silakan masuk teman-teman. Karena 300 orang 300 orang sudah masuk. Nah, 291 orang, tinggal 9 orang lagi, ayo segera masuk ya. Mau masuk grup Besti Ike gimana Bun? Masuk dulu ke rumah sehat, saluran rumah sehat Ike, baru bisa ke Besti Ike. Karena link grup Besti Ike-nya ada di saluran ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah dari makanan ya, dilihat dulu vitamin D-nya berapa dalam tubuh. Kalau ternyata teman-teman semua di sini kok vitamin D-nya cuman ada 17, cuman ada 5, cuman ada 50, ya Allah, wajar kalau teman-teman gampang sakit. Wajar kalau teman-teman tumornya makin aktif. Wajar kalau teman-teman gampang nyeri-nyeri. Yang pertama. Yang kedua, magnesium. Nah, nanti yang masuk saluran rumah sehat Ike akan mendapatkan tips
bagaimana memilih magnesium yang benar. Jangan kepancing dengan gramnya. Jangan, ya. Saluran rumah sehat ada di Tok-Tok, Bu. Ada di Tok-Tok. Caranya masuk dulu ke akun Ike, ya. Masuk dulu. Gitu. Ya, jadi ruang sederhana, terima kasih hatinya. Gitu. Saya gak mau resep, Bu. Maunya baksonya aja. Ibu Arlis di Jakarta ya? Boleh Bu Arlis, boleh. Insya Allah. Mana N? PR kita nih kayaknya nih. Kayaknya kita minta daging kurban agak banyak kan nih. Banyak yang minta baksonya nih ya. Gitu ya. Jadi teman-teman masuk dulu ke saluran Ike, nanti segala resep segala macam akan saya berikan ya. Oh, Bu Arlis di Bogor. Cara melihatnya gimana? Melihat apa nih? Nah, Bun, cara kasih makan selnya gimana? Oke. Terima kasih Mbak Susi gift-nya gitu. Jadi, gini. Kan tadi saya sudah memberikan tips vitamin D. Ya, itu cara kasih makan sel. Magnesium. Ya. Yang ketiga, omega 3. Tolong omega 3-nya. Nah, cara milih omega 3 juga akan saya share di saluran rumah sehat Ike. Ya. Karena harus saya detailin satu-satu, harus saya bandingkan. Karena teman-teman nanti kalau lihat di toko obat, lihat di mall, kalau kalian mau beli itu jangan hanya dilihat promosinya, jangan, tapi bandingkan dulu. Nah, itu saya ajarkan. Kalau lewat omongan begini nanti lupa lagi, nanya lagi, nanti ujung-ujungnya nanti main gampang deh seperti teman-teman. Dipotoin, tolong tanya Bu Ike dong, ini boleh nggak? Ntar nggak pinter-pinter, karena saya pengennya teman-teman semua di sini pinter gitu loh, ya, agar nggak gampang dibodohin, nggak gampang kemakan iklan gitu. Bisa konsul Bu Ike, gimana caranya? Bisa, Populala, silakan. Ninda, silakan. Gini, yang mau konsul, yang mau yang mau konsul, yang mau masuk saluran Ike, DM, biar gampang ya. Omega 3 EPA-nya harus berapa Bu yang bagus? Minimal EPA 1000 kalau mau bagus. Ya, minimal EPA 1000. Mbak Tanti, terima kasih bunganya. Aduh, teman-teman, tadinya kan kita mewek-mewek nih ya. Saya ngelihat banyak yang ngasih kembang kok. Aduh, rasanya terima kasih udah ngasih kepercayaan saya. Marmer, terima kasih. Caranya gimana? Caranya DM aja deh daripada bingung. Terima kasih Marmer, ya Allah. Terima kasih banyak ya. Jadi tadi sudah ya, vitamin D, omega, kemudian magnesium sudah ya. Jangan mewek lagi ya Bu. Enggak, insya Allah. Tadi saya tuh mewek karena benar-benar terbawa perasaan, teringat saya dulu gitu ya. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah zinc. Jangan lupa zinc, 30 mg minimal. Ya. Yang kelima, vitamin C, 1000 mg. Tolong, cara memilih vitamin C juga penting teman-teman. Ya, saya akan berbagi di saluran rumah sehat Ike. Berbagi, silahkan gratis, nggak ada bayar-bayar. E-booknya juga nggak bayar. Kalau teman-teman ngelihat ada iklan tiba-tiba lewat di serambinya Anda, lalu kok nampak wajah saya, kemudian ada kalimat bisa diskusi dengan Bu Ike, enggak. Saya sedang urus itu. Saya sudah lapor, ya. Itu bukan saya. Saya tidak ada iklan-iklanan untuk membeli e-book, saya tidak. E-book saya berikan gratis. Ya. Dengan e-book yang berkualitas, gratis. Wah, Stella, kamu sudah bisa memberikan nasi padang. Saya nggak makan nasi padang, Stella. Wah, Stella sekarang bisa memberikan gift loh. Keren. E-booknya lihat di mana? E-booknya tanggal 15 nanti saya akan bagi ke rumah sahabat Ike. Tuh Bu Ike udah kasih nasi porang rendang, nasi porang padang. Dasar. Marimar. Baru diajarin anakku Bu. Keren. Ya, gitu.
Jadi itu ya tadi ya. Nah, kemudian bagi penderita kanker, apa yang saya minum? Nah ini nih, sekalian menjawab pertanyaannya, apa perbedaan obat Valeria dengan Titano? Nah, nanti saya jelasin ya. Jadi, ketika dulu saya sakit, terkena cancer yang membuat saya mengharu biru, akhirnya saya meneliti salah satu tanaman, ya, namanya Tiponium, atau yang dikenal dengan keladi tikus, ya. Kemudian saya juga mencari tahu dan belajar, meneliti juga yang namanya temu putih, atau disebut dengan Curcuma zedoria. Oke. Kemudian saya riset lagi dengan daun sirsak. Nah, bedanya kalau Tifoni tidak ada daun sirsak, kalau Titano ada daun sirsak, ya. Kalau di Tifoni adanya buah dewa, ya, mahkota dewa, gitu. Wah, saya sudah beli e-booknya. Aduh Mbak Nuni, ya sudah, hitung-hitung sedekah ya. Itu larinya bukan saya ya Mbak. Mbak Nuni bisa masuk ke Rumah Sehat Ike. Mbak Nuni akan bedakan e-book yang saya tulis sendiri. Bedanya ada di mana? Jadi teman-teman yang sudah punya e-book di sini, tinggal tinggal dibandingkan ya, bedanya nanti di mana, karena saya berinya gratis gitu ya. Nah, formula-formula saya ini saya teliti gitu, makanya kenapa saya banyak membuat beberapa produk-produk herbal penderita cancer gitu loh. Misal ada satu yayasan kanker datang ke saya, Bu Ike tolong berikan untuk yayasan saya berikan, saya bikin formula lagi. Kemudian kayak kemarin tuh di terapi, Bu Ike saya buatkan produk ya Bu Ike yang terbaik karena saya tahu Bu Ike peneliti begini. Oke, saya buatkan, makanya saya tidak bisa menjual Tifoni dan Nirbiotik lagi karena saya sudah berikan kepada mereka. Nah, lalu saya bisa menjual apa di Lamona ini? Saya bisa menjual Titano dan Valeria yang isinya dan khasiatnya dan manfaatnya sama, ya, gitu. Lalu buat penderita kanker apa nih yang paling bagus bahan alamnya? Yang mengandung Tiponium atau keladi tikus. Yang kedua mengandung Zedoria. Yang ketiga mengandung daun sirsak atau mahkota dewa. Boleh minum itu. Kenapa? Karena saya sudah meneliti sendiri. Bisa memberhentikan yang namanya memotong DNA sel dari cancer. Dan sel kanker akan mengalami kematian secara sendiri. Jadi kematian berulang secara terprogram. Nah, itu mekanisme kerjanya. Jadi bedanya di situ ya. Jadi bedanya hanya di bahan alamnya aja. Tapi isinya sama. Hanya salah satu bahan alamnya saja, ya. Bu Ike kenapa nggak buat Tifoni lagi? Tifoni itu buatan saya, tapi saya tidak bisa menjual. Yang boleh menjual di sana, gitu. Karena saya secara profesional sudah memberikan kepada mereka, nggak boleh diminta lagi dong kalau udah kita kasih, ya. Jadi yang saya pakai sekarang apa? Titano, sama, nggak ada bedanya gitu. Barokallah Mbak Ike, terima kasih Mbak Ke, gitu. Keranjang kuningnya mana? Wong Deso Lampung, saya belum punya keranjang kuning karena belum boleh sama TikTok. Makanya kenapa saya cari follower dulu. Kalau followernya udah 10.000 baru bisa pasang keranjang kuning gitu, ya. Mana lagi? Gitu. Beli di mana? Titano, bisa DM ke saya, ke akun Ike bisa, gitu. Kalau lagi kemo, apakah ada jeda untuk minum obat itu? Ada. Jadi gini, kemonya kemo apa dulu? Kalau kemoterapinya pakai diinfus gitu ya. Kemudian juga mau pakai oral misalkan. Kalau misalkan kemoterapi yang diinfus, yang langsung ke darah, tolong usahakan 3 hari sebelum tindakan kemoterapi dan 3 hari sesudah tindakan kemoterapi yang namanya ya Omega, Valeria, Titano, Zinc itu diberhentikan dulu.
Jadi 6 hari berhenti. Kenapa kok diberhentikan? Agar si obat kankernya kerja dulu. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena obat-obat suplemen tadi itu akan membaca si obat kanker ini musuh. Gitu. Pesan saya sudah sampai Bu Ike, alhamdulillah. Gitu ya. Itu sendiri-sendiri dulu. Yang di belakang air zam-zam ya. Iya betul, air zam-zam. Air zam-zam yang saya bawa kemarin ketika sepulang umroh. Jadi saya usahakan setiap hari itu minum seteguk air zam-zam sambil berdoa. Gitu ya. Jangan mahal-mahal ya Bu vitaminnya agar terjangkau di semua kalangan. Nah, alhamdulillah Titano harganya sangat terjangkau. Karena kenapa? Isinya Titano 100 kapsul. Gitu. Ya. Bukan 30 kapsul. Gitu. Buki di mana? Grup saluran. Iya betul. Resep bakso Bu, nanti saya berikan resepnya juga. Saya udah pernah berikan resepnya di grup itu ya. Nanti kita kasih lagi. Kalau minum daun sirsak atau keladi tikus langsung boleh gak Bu? Nah, Sutriyati, ini juga tadi ada pertanyaannya. Bu, bagaimana Bu? Kalau misalkan saya pakai daun sirsak aja, atau pakai temu putih saja, atau pakai keladi tikus saja yang fresh. Boleh-boleh saja, tapi ingat, hati-hati. Ya, hati-hati dengan apa? Cara bikinnya. 1. Hati-hati dengan apa? Tidak boleh diminum setiap hari itu Kisanak. Kenapa seperti itu? Karena di zat aktifnya di dalam fresh daunnya itu ada zat aktif yang tidak bisa juga masuk seluruhnya ke dalam tubuh. Ya. Jadi boleh nggak? Boleh tapi diselang-seling ya. Nggak apa-apa. Dan ingat, caranya bukan direbus tapi diseduh. Gitu ya. Bu, kalau kanker minumnya airnya harus oksigen. Penderita kanker itu usahakan air minumnya itu yang bersifat alkali. Ya. Untuk vitiligo apakah ada salep atau obat rekomendasi buat saya? Vitiligo tidak bisa dihilangkan dengan salep sayangku. Vitiligo itu sebetulnya salah satu gejala autoimun juga sebetulnya ya. Karena apa? Tubuh kamu tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan melanosit baru gitu. Ya, jadi yang terjadi adalah tidak bisa memproduksi itu. Jadi yang harus diperbaiki apa? Ayo kita kembaliin lagi. Kita aktifkan lagi jaringan melanositnya supaya tidak makin banyak itu vitiligonya ya. Beli produk boleh DM, boleh silakan ya. Gitu. Kanker nasofaring obat herbalnya apa? Titano dan Paleria. Ya, jadi teman-teman gini dulu ya. Yang baru-baru gabung, saya kasih tahu ya bahwasannya mengobati penyakit itu tidak bisa, oh saya minum ini sakitnya harus hilang, pusing, enggak. Jadi harus holistik nih. Enggak boleh satu-satu aja gitu. Assalamualaikum Ibu, kalau severe fatty liver yang harus dilakukan pola hidup. Nah ini, fatty liver itu adalah tanda-tanda resistensi insulin. Mumtaz Frozen Ibu Mena sudah masuk ke grup Rumah Sehat Ike belum? Kalau Ibu sudah masuk ke grup Rumah Sehat Ike, sudah ada penjelasan saya di situ. Silakan masuk dulu ya. Nah ini nih. Iya Marimar, benar kata saya mah kudu ada keranjang dulu. Kuning dulu deh Bu, kudu dipikirin biar langsung cepet kalau ada yang mau beli. Marimar. Iya Marimar, makanya saya harus mencari 10.000 follower dulu. Sekarang followernya kan masih 7.000, jadi masih harus berjuang ya. Titano buat sakit apa? Kanker ya. Kalau Paleria berapa isinya? 100 gitu. Semua yang saya jual harganya tidak ada yang mahal ya. Kalau yang saya produksi sendiri ya. Karena ibarat kata saya nggak impor, tapi kalau yang impor, kalau dari sananya dari pabrik saya sudah mahal, aduh saya pusing dah gitu. Kalau mau beli kemana? Kalau mau beli boleh masuk, boleh DM.
Kalau mau masuk ke rumah sehat Ike bagaimana caranya? Tolong Armaji, apa nih? Apa nih tadi nih? Mana nih tadi? Cara masuk ke rumah sehat Ike. Mau masuk cara masuk ke rumah sehat Ike, Zazkia, masuk ke akunnya dulu, akun Ike dulu masuk, ya. Akun tok-tok Ike diklik. Nah tuh dikasih ini tuh. Dikasih tahu Mas Telal ini sama Marimar nih. Jadi masuk ke klik bio, nanti ada join Wewong. Wewong tuh apa Wewong? Wewong apa sih? Wewong apa Marimar? Wewong apa sih Marimar? Gitu ya. Nanti langsung bisa Wawa tuh. Oh alah. Iya. Oh iya. Nggak ngomong itu ya. Oh oke. Iya di Wewong, bener di Wewong. Astagfirullahaladzim. Nah ini Ibu Janti. Halo Ibu Janti, ini Ibu Janti nih. Ibu Janti yang tadi telepon nggak? Halo Pak Jordan. Waalaikumsalam Pak Jordan. Gimana kabarnya? Oh bukan, Bu Janti tadi siapa ya? Telat Mbak. Oh oke, silakan ya. Jadi teman-teman harus paham dulu bagaimana caranya betul-betul paham terhadap tubuh gitu ya. Jadi ingat ya teman-teman, tolong sudah mulai belajar yang namanya function medicine. Function itu fungsi, medicine itu medis, ya. Pelajaran apa itu? Nah, pelajaran Anda, ya, menemukan, Anda belajar memahami dan mengerti akar permasalahan penyakit Anda sendiri. Dari mana? Dari tubuh Anda sendiri. Bu, saya nggak ngerti, insya Allah saya ajarin. Ayo, segera gabung ke rumah sehat Ike di saluran Wewong tuh ya, di saluran Wawa ya, di saluran Wawa Ike. Silahkan, nanti saya akan dengan sabar mengajarkan teman-teman. Yang nggak ngerti nanti boleh boleh bertanya di grup Besti Ike. Tapi ingat, saya tidak bisa jawab dengan cepat karena saya kan juga kerja, juga riset, juga kuliah lagi ya. Jadi saya akan menjawab ketika waktu hari Selasa dan Kamis, atau ketika saya sedang rehat saya jawab ya, gitu. Kemarin baru IV vitamin yang kedua. Oke, Pak Jordan, saya fokus kepada Bapak. Bapak sudah masih sering kolik nggak ya? Nanti jam 4 Bapak bisa saya telepon Pak, atau Bapak bisa telepon saya jam 4 Pak. Gitu ya teman-teman. Vitamin D segala macem silakan ya. Kalau sendi ada benjolan di pergelangan tangan, obatnya apa? Aduh, cancer girl. Mau join Besti Ike gimana masuknya? Mbak Diana, sayang, masuknya ke saluran Rumah Sehat Ike terlebih dahulu. Nanti ada admin saya yang akan memberikan link bergabung. Di situ sudah ada link bergabungnya. Ya. Tolong teman-teman bisa tap-tap layar lagi, ini sudah 93.000 biar bisa 10.000, biar bisa cepet-cepet dapat keranjang dan bisa nge-live lama gitu ya. Bu, nomor wawanya gitu. Apa nih? Assalamualaikum Kak, terapi injeksi Zolek ada apa, ada jedanya minum obat Tifoni baru? Iya, 3 jam ya, 3 jam. Injeksi Joladek berarti 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Coba ini siapa nih? User siapa nih? Beli Tifoninya mereka menjelaskan nggak? Coba. Gimana ininya caranya? Ini mereka harus tanggung jawab juga nih. Itu jauh berkurang Bu, tadinya bisa setiap jam kolik. Nah Pak Jordan, alhamdulillah ya Allah Pak Jordan. Aduh. Tahu nggak Pak Jordan, setiap doa malam saya tuh ya Pak, seluruh besti-besti Ike, Pak Sidarta,
Pak Jordan, Pak Slamet, Dokter Trusti, dan teman-teman yang lain itu selalu saya doain, Pak. Ya, asalkan nurut, asalkan ngikutin betul-betul yang saya arahkan, asalkan taat, asalkan nggak bandel, insya Allah ada kemajuan, Pak. Aduh, Pak, saya sudah bersyukur Bapak memiliki kemajuan yang luar biasa. Itu saya sudah bersyukur ya, Pak. Ingat, kalau nanti Pak Jordan sudah enak, Al-Fatih, oh iya Pak Solihin termasuk Bapak gitu. Ya Pak Jordan, tolong Pak. Ya, insya Allah sembuh ya Pak. Bapak jangan khawatir dengan keadaan Bapak. Support system, Bapak bantu saya. Bapak nanti harus bantu saya memberikan semangat teman-teman, termasuk Pak Solihin juga, termasuk Pak Sidarta juga ya. Membantu teman-teman untuk apa? Menguatkan keyakinan bahwasannya bisa sembuh. Ya, ketika mental kita lebih kuat bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh. Ingat itu teman-teman. Ya, gitu. Terima kasih Marimar ya semuanya. Jadi ayo kita sembuh pulih bersama ya di rumah Sehat Ike. Teman-teman sekali lagi aku bilangin ya, kalau mau masuk ke rumah Sehat Ike ya, sekarang masuk ke tok-tok saya, kemudian ke Wawa Klik. Masya Allah Bu, dari tiap jam kolik sekarang sehari sekali. Alhamdulillah Pak, Masya Allah Pak. Yang penting Bapak nggak menderita dulu ya Pak ya. Ingat, step by step Pak. Metabolik Bapak kita benerin step by step. Bapak sudah minum probiotiknya Pak. Kalau probiotik itu step by step sudah masuk ke dalam saluran cerna Bapak ya, ke usus Bapak, insya Allah kita menunggu waktu Bapak bisa makan lagi ya. Jadi teman-teman, Pak Jordan ini sedang saya liburkan untuk makan keras. Dia hanya saya izinkan makan kaldu saja karena ususnya mengalami kolik yang luar biasa akibat kanker usus yang dia terima, yang dia miliki ya. Insya Allah nanti pelan-pelan akan pulih sekali ya. Is the best Bu Ike. Pak Solihin juga the best. Ingat Pak Solihin, kendalikan inflamasimu, kendalikan semuanya ya. Yang penting turuti saran saya, jalani setiap step-stepnya. Ingat, jernihkan pikiran, kuatkan mental, itu nomor 1 itu dulu. Kok nggak ada wawanya Bu? Iya nggak ada wawanya. Jadi gini loh. Oke Pak Jordan, nanti kita konsul lagi ya Pak Jordan ya. Konsul lagi ya Pak Jordan ya, karena setelah seperempat ini kita lihat efeknya dulu. Setelah efeknya tidak ada efek dan tidak ada kolik, kita naikkan nanti pelan-pelan sampai saya akan minta Bapak mencoba terapi bombastisnya Pak, Ivermectin dan Mebendazole. Ya Pak, kita beresi dulu koliknya Bapak ini. Ya, jadi ini Pak Jordan mulai lagi nih, manja lagi. Cuma saya jadi lemas aja Bu, karena cuma minum kaldu aja Pak Jordan. Dirimu mau lemes, berjuang dulu, atau sakit terus-terusan? Ayo pilih mana? Nggak usah ngadi-ngadi ya. Pak Jordan ingat, nggak usah ngadi-ngadi. Gara-gara kenakalan kamu, kebandelan kamu minum Quaker Oat, susu oat, terus dul-dul lak-lak itu untuk BAB, saya pusing kepala benerin Pak Jordan lagi. Jangan begitu ya. Tolong sabar dulu, harus sabar. Lemas aja Bu, kalau kolik mah sakit banget. Iya, oke, jangan ya, ingat dulu. Nah Bu, saya juga CA usus lagi sakit terus, salam Pak Jordan. Nah ini mending lemes. Oke, kalau gitu, nah ini Pak Jordan ada temennya juga nih kanker usus, silahkan DM saya ya. Kita belajar. Kaldu apa Bun? Pak Jordan ini saya kasih resep hanya kaldu bone broth dan kaldu ikan gabus gitu ya. Nah teman-teman, mohon maaf sudah ada Bu Wasir biar sembuh itu gimana? Katalia Batik, halo, ini sahabat lamaku nih. BTW konsul sore ini atau selesai 7 hari protokol Bu? Konsul sore ini deh, saya penasaran sama Bapak. Udah berapa hari kan kita kan? Nanti protokol 7 hari konsul lagi Pak. Wasir itu gampang. Bisa sembuh nggak? Bisa banget.
Caranya gimana? Ardi, cek dulu tolong, kamu besok ke lab. Cek dulu. Iya, DM aja. Loh, kamu ngapain DM? Kan kamu punya WA aku aja. Boleh. DM boleh, DM. Ya. Jadi cek dulu apa? Cek dulu vitamin D-nya, cek dulu B12-nya. Itu masalah banget itu. Ya, gitu. Nah, Bu Ika, saya kangen bakso sama kopi susu udah sampai 1 tahun. Aduh, Bu Arlis nggak usah ngadi-ngadi ya. 4:30 aja boleh nggak Bu nunggu istriku? Boleh Pak Jordan. Bu Arlis nggak boleh ngadi-ngadi. Bu Arlis sudah remisi ya Bu Arlis. Aduh, ini nih penyakitnya orang cancer nih, kalau udah sembuh gini nih suka ngadi-ngadi. Ingat teman-teman, nggak usah ngadi-ngadi. Ya, yang udah remisi nggak usah ngadi-ngadi. Bu Arlis, inget ya, Bu Arlis, Bu Nurmaila, Bu Rizky, siapa lagi yang udah kemarin siapa lagi tuh? Ada 6 orang yang sudah remisi, yang sudah bagus hasilnya. Tolong ikuti protokol saya dulu. Jangan lagi makan nasi tepung gula ya. Udah, kalau dokter bilang makan apa aja boleh, enggak ada. Tetap diatur. Ya. Mbak Ika, nomor teleponnya dong. Boleh. Ikut dulu di ini ya. Apa namanya? Saluran Ika ya. Nanti masuk ke grup Ika nanti. Siap, aku ke lab besok soalnya aku langsung panik. Ya, berdarah mah nggak usah panik. Tahu nggak BAB kenapa berdarah? Karena fesesnya keras. Nah, di anus itu kan ada jonjot-jonjot, bulat-bulat gitu. Itu tipis selaputnya, mukosanya tuh tipis sekali. Jadi ketika kamu ngeden, dia keras, terjadi gesekan, luka lah dia, pecah pembuluh darahnya. Nggak usah perlu khawatir. Yang dikhawatirin adalah kenapa fesesnya keras. Artinya mikrobiome di dalam saluran pencernaan kamu masalah. Jadi kamu harus minum apa? Minum probiotik. Ya, pilih yang bifidobacteri gitu ya. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah hari ini like-nya udah 120. Marimar, Masya Allah Marimar, jempol kamu sudah tidak harus bengkak lagi Marimar, karena yang like sudah 120 1.200 orang. Terima kasih ya teman-teman ya, karena dengan kerja sama teman-teman di sini melakukan tap-tap layar, melakukan gips. Aduh, terima kasih Pak Jordan gipsnya. Itu membuat performa akun TikTok saya naik. Kalau performa akun TikTok saya naik, maka saya bisa masang keranjang kuning. Jadi kalau saya ngomong, udah tinggal pencet di situ keranjangnya ya. Kemudian saya bisa jempol bengkak bareng-bareng Mbak Ika. Labo Popo, terima kasih jempolnya yang pada bengkak. Saya terima kasih sekali. Wujud rasa terima kasih saya akan berikan e-book saya gratis ya. Resep saya juga gratis. Bergabung di saluran Wawa Rumah Sehat Ika Ariprianti, dan juga kita bisa berdiskusi ya, bertanya jawab di grup komunitas Ike Ariprianti dengan Besti Ike, oke? Mami kui, I love you, Masya Allah, Mbak Lis. Nah ini, Mbak Lis ini adalah calon besan nih, calon besan saya ya. Jadi, apa namanya, Bu, kalau makan oat dan susu apakah boleh? Jangan dulu ya, DM dulu. Masalah kita ngomongin susu daripada saya dimusuhin sama pabrik susu, karena saya udah ada yang musuhin nih teman-teman. Kemarin saya dipanggil BPOM nih teman-teman. Ya, jadi saya terlalu banyak ingin memberikan edukasi, tetapi kadang-kadang suka kebablasan, ditegor deh. Jadi kalau mau yang nanya prinsip, mau nanya detail, silahkan DM atau DM di TokTok atau ikuti saluran Rumah Sehat Ike, maka akan mendapatkan secara gamblang apa yang saya kasih. Makasih Bu Ike, ilmunya di Besti Ike. Sama-sama Mbak Indarwati. Nah, ini Mbak Indarwati udah tergabung di Besti Ike ya. Silakan. Jadi nanti kita akan sharing bareng. Oke teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Yo, good plan boleh nggak Bu Ike? No, nanti dulu sebelum tahu. Karena jangan sembarangan. Oke, jangan sembarangan ya. Gimana gabung Bunda? Gini deh. Sekali lagi saya kasih tahu. Yang mau gabung, tolong kalau pada gaptek, misalkan ternyata gaptek, gini aja. Teman-teman
teman silahkan DM Ike aja, DM di TikToknya Ike. Air jahe serai boleh nggak Bu? Pak Jordan, please deh, nanti dulu Pak Jordan. Ih, ngadi-ngadi nih Pak Jordan nih ya. Pak Jordan, pokoknya Pak Jordan mau makan apa aja, mau ngapain aja, izin saya dulu. Kalau saya nggak ngizinin jangan. Udah. Pengalaman kita kemarin udah cukup di situ aja. Saya juga panik lihat Pak Jordan masuk ICU juga. Nggak mau lagi saya. Mbak besanku Lis udah sehat berkat ilmu dan arahan Mami. Alhamdulillah, terima kasih. Nah ini juga nih, ini besan saya ini juga orangnya tambeng. Nah ini anda belajar semuanya ya. Yang rata-rata ndablek ya, yang disuruh hindari makan nasi tepung gula aja susah. Ya udah, susah banget. Ya tegur aja Pak Jordan Bu Ika. Susah banget sembuhnya, padahal sembuh itu bener gampang kalau kitanya taat. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya sudah dapat warning dari TikTok untuk segera berakhir. Terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Kita ketemu di hari Kamis ya, dengan bahasan bagaimana caranya mengatasi virus yang katanya mau ada pandemi lagi. Ingat ya teman-teman, gak usah takut, gak usah pusing. Yang katanya mau ada virus baru, yang di kapal pesiar udah ada 3 orang yang meninggal, yang katanya ada ini itu, gak usah panik. Jangan terkena jebakan Batman lagi. Udah cukup COVID doang. Ya, tapi jaga tubuh kita. Ya, iya Bogis itu ya Bu, biar mental kita drop. Yes, betul. Ketemu dengan Ike Ariprianti lagi di hari Kamis jam 1 siang ya. Live-nya lagi kita ngebahas masalah yang katanya mau ada pandemi lagi. Emang kita takut? Gak usah ya teman-teman ya. Karena saya terbukti, saya penyintas COVID 5 kali tanpa ada vaksin dan tanpa obat-obatan bisa sembuh. Bahkan saya saya memiliki komorbid yang luar biasa, serem aja masih oke. Jangan ketipu lagi, oke? Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Rumah Sehat Ike di saluran Wawa saya. Assalamualaikum.